Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabat Ismail Radio, Ismail TV di mana saja antum berada. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama merenungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan neraka dan penghuninya. Sebuah hadis yang bersumber dari perawi Anas bin Malik. Beliau mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznu sya'iratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznu burratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wiznu dzarratin min khairin." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Juga Imam Muslim akan keluar dari neraka siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya ada sedikit kebaikan walaupun sebesar benda yang sangat kecil sekalipun itu hampir sama redaksinya. Hadis ini menunjukkan betapa rahmat Allah kepada hambanya itu sangat luas sangat luas, tidak terbatasi oleh batasan kemudian tidak tersifati oleh sebuah sifat tersendiri Nah, pada hari kiamat nanti tentunya banyak di antara hamba yang sedih tentunya ketika tidak memiliki bekal Nah, tidak memiliki bekal iman, juga tidak memiliki bekal amal soleh, maka pasti mereka berada dalam ketakutan yang luar biasa. Nah, hamba-hamba Allah yang bermaksiat, yang tidak taat bila masih memiliki keimanan walaupun sehari-harinya tidak taat misalnya, tetapi ia memiliki keimanan, memiliki kalimah la ilaha illallah dan ada kebaikan di dalam hatinya, ini akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang seperti ini, artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di dalamnya ada keimanan ada amal soleh walaupun kecil, ada keimanan. Mereka adalah annahu la yukhallad, orang tersebut tidak kekal finnar, di dalam neraka. Wa insya kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki orang-orang yang bermaksiat dan belum bertaubat, kemudian Allah memaafkan, Allah maafkan. Wa insya adzabah, kalau Allah mengendaki Allah akan siksa. Tetapi orang seperti ini tidak kekal tidak kekal di dalam neraka. Nah, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan neraka, tentunya kita ini ingin tahu seluk-beluk neraka itu seperti apa gitu. Karena banyak di antara kita ini yang takut neraka, tetapi ia tidak mengerti seluk-beluk neraka itu seperti apa gitu. Apa itu neraka gitu? Karena neraka ini bahasa Arabnya an-nar api.
Jadi neraka itu adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, ya. Untuk orang-orang yang mendustakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang melanggar syariatnya. Nah, masuk neraka ini tentunya sebuah kehinaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar." Ya Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya siapa saja yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Jadi tidak ada ceritanya dimuliakan. Masuk neraka dimuliakan itu tidak ada. Masuk neraka itu adalah dihinakan. Dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun. Kemudian juga tentunya masuk neraka adalah sebuah kerugian, ya, sebuah kerugian yang sangat besar, karena neraka itu adalah tempat yang terburuk. Pertanyaannya, kalau ada neraka pasti ada surga, betul ya? Betul. Ya, ada surga, ada neraka, ada surga. Nah, siapa yang masuk surga? Tentunya orang-orang bertakwa. Siapa yang masuk neraka? Tentunya orang-orang kafir. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 133 bahwa jannah atau surga itu aiddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula neraka juga sudah ada, uiddat lil kafirin, ya, disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, apakah surga neraka itu sudah ada sehingga kok redaksinya itu telah disiapkan begitu? Jawabannya, surga neraka itu sudah ada, ya. Sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, ya, pernah mengatakan, pernah bersabda. Beliau mengatakan, "Anni ra'aitul jannah, ya, fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la'akaltum minhu ma baqiyatid dunya." Sungguh aku telah melihat surga. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah melihat surga itu. Nah, sesuatu yang telah dilihat itu sudah ada. Sesuatu yang sudah dilihat pasti sudah ada. Gitu. Nah, Nabi SAW menyebutkan demikian. Gitu. Jadi sungguh aku melihat surga. Aku berupaya meraih standar buah-buahan di dalamnya. Seandainya, ya, berhasil, ya, seandainya berhasil, kalian akan memakannya sampai bumi ini, atau selama bumi ini masih ada. Jadi seandainya aku berhasil meraih standar buah-buahan dari surga itu, sungguh kalian akan bisa menikmatinya selama dunia ini masih ada. Masya Allah, luar biasa ini baru standar kan, standar buah-buahan begitu. Padahal kalau di Al-Quran disebutkan banyak sekali buah-buahan di jannah itu, ya, tidak hanya standar, pasti banyak sekali itu. Nah, satu saja, standar saja, kalau berhasil maka itu akan memenuhi kebutuhan kaum muslimin, orang-orang yang tunduk kepada Nabi SAW selama dunia ini masih ada. Kemudian kata beliau atau sabda beliau itu, wa ra'aitun nar, aku melihat neraka. Berarti kalau Nabi SAW melihat neraka, berarti neraka itu sudah ada. Falam ara mandharon kal yaumi qad afdha, tidak ada pemandangan yang paling mengerikan selain hari itu. Ya. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat penghuni neraka yang paling banyak itu adalah wanita. Ini kaum wanita menjadi perhatian khusus nih, ya, karena mereka calon penghuni neraka yang paling banyak. Bahkan digambarkan paling banyak itu adalah kaum wanita dibanding laki-laki.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan demikian, para sahabat bertanya, "Bima ya Rasulullah, apa sebabnya, wahai Rasulullah? Apa sebabnya mereka sampai menjadi penghuni paling banyak di neraka itu?" Qala bikufrihinna. Nabi SAW menyebutkan karena kekufuran mereka. Kila, ya, dikatakan atau ada yang bertanya, ya, apakah disebabkan karena yakfurna billah, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala yakfurnal ashir. Jadi bukan karena kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur kepada al-ashir. Al-ashir maknanya adalah suami, ya. Mereka kufur kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, dan kufur kepada kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah. Seandainya salah satu di antara kalian berbuat kebaikan kepada mereka sepanjang zaman. Tentunya kalau suami berbuat baik kepada istrinya ya sepanjang usia pernikahannya kan. Tidak sepanjang hidupnya, karena waktu nikah saja baru kemudian kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Seandainya salah satu di antara kalian ya berbuat kebaikan kepada istrinya, sandang dikasih, pangan dikasih, apalagi minta rekening dikasih, ya, minta deposito dikasih, minta rumah dikasih, minta apapun dikasih, minta tas yang paling mahal Hermes misalnya dikasih, minta sepatu yang mahal juga dikasih. Luar biasa kebaikan suami kepada istrinya. Tapi apa yang terjadi? Sumaru'at minka syai'a. Dia melihat satu saja yang tidak disukai dari suaminya. Ya, mungkin suaminya ya terlambat balas SMS, WA, atau mungkin ada WA nyasar gitu kan, atau terlambat apa namanya? pulang gitu, yang dianggap tidak enak buat istrinya. Maka ia mengatakan, maro'aitu khairan kottun, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Nah, inilah sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya seorang istri untuk berbuat baik kepada suaminya. Ya, suami perlu dihormati, perlu disayang gitu, perlu disyukuri kebaikannya. Ya, mereka punya kebaikan-kebaikan yang luar biasa kepada istrinya. Lalu karena istrinya melihat ada sedikit saja kesalahan suami, ya, namanya manusia pasti ada salah, ya kan. Tapi itu dibesar-besarkan sampai ia mengatakan memang kamu nggak ada kebaikan sedikit pun. Jadi depositonya hilang, apalagi tadi tas mahalnya hilang. Iya, perhatiannya kepada keluarganya hilang, semuanya hilang, delete gitu, gara-gara satu hal atau satu ya perbuatan yang tidak disukai oleh istrinya. Nah, ini berarti hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa surga neraka itu sudah ada. Kemudian neraka itu juga memiliki penjaga-penjaganya, ya. Jadi dijaga itu. Ya, penjaganya tentunya adalah malaikat-malaikat, ya. Malaikat-malaikat. Penjaganya tidak ramah, ya, tetapi keras, ya. Keras kemudian kasar begitu kan. Itu penjaganya. Nah, di Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa alaiha tis'ata asyar, ya. Di neraka itu ada 19. Ya, 19 apa ini? Ini angka 19 ini, ya. Ya, angka 19 alaiha tis'ata asyar. Ya, yang menjaga neraka itu 19. 19 siapa? 19 apa ini? 19 malaikat. Ya. Allah jadikan penjaga-penjaga neraka itu malaikat yang jumlahnya 19. Dulu ketika ayat ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy tuh, mereka sombongnya luar biasa. Wah, kalau cuma 19, kita ini kan banyak. Kita bagi aja 19 kelompok, nanti satu kelompok ngeroyok, ya, mengeroyok satu malaikat gitu. Pasti kan kalah itu. Nah, ini logika orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan dengan angka 19 ini, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud tertentu kan. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru yastayqinal ladzina utul kitaba
wasdadal ladzina amanu imana wala yartabal ladzina utul kitabal mu'minun waliyakul ladzina fi qulubihim marad waliyakul ladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Jadi angka 19, penjaga malaikat-malaikat itu. Kemudian neraka juga memiliki pintu-pintu, ya. Jadi ada pintunya di sini neraka itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 43-44. Wa inna jahannama la mu'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada pengikut-pengikut syaitan. Jadi pengikut syaitan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala jahanam. Ya. Jahanam itu memiliki 7 pintu. Ya, jadi sahabat Ismail Mario jangan salah masuk ya. Nah. Ini jumlahnya 7 ya, 7 ya. Nah, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi neraka jahanam memiliki 7 pintu. Karena 7 pintu ini kan banyak ya, sangat banyak. Jadi masuknya itu bukan satu-satu. Masuk neraka jahanam itu ya rombongan-rombongan besar gitu. Ya, rombongan-rombongan besar. Orang bermaksiat kan bisa juga rombongan besar kan? Iya, rombongannya 1.000, 2.000, 3.000 orang gitu kan. Masuk. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza jaaha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Jadi orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam itu rombongan-rombongan, ya, bukan rombongan kecil, rombongan besar tuh, ya, luar biasa itu, ya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukalah pintu-pintunya. Nah, pintu-pintunya itu ada berapa tadi? 7. Ada 7, ya. Juga ada penjaga-penjaganya. Berkatalah penjaga-penjaga itu kepada orang-orang kafir ini yang sudah antri masuk neraka gitu ya. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Bukankah sudah datang para rasul? Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia nabi dan rasul 124.000. Mereka menyebar tuh ke umat-umat terdahulu. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah belum datang tuh peringatan dari Rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian? Al-Quran sudah dibacakan, hadis sudah disampaikan gitu ya. Apakah belum sampai hal tersebut gitu? Mereka menjawab, benar, sudah datang gitu. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan adab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi di akhirat nanti jangan ada hujjah bahwa belum sampai dakwah kepada mereka. Sekarang bagaimana kalau ada orang berhujjah bahwa saya belum mendapatkan hidayah gitu, saya belum mendapatkan peringatan gitu di saat seperti ini, di saat alat komunikasi begitu mudah gitu ya, ada TV, ada radio, ada sosmed ya, ada media-media yang lain ya, dakwah diserukan di berbagai macam media tersebut, lalu ada orang mengatakan bahwa aku belum mendapatkan dakwah atau belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini pasti akan ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu. Berbicara tentang panasnya api dunia ya, api yang ada di dunia sekarang ini itu 1/70 bagian dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, narukum hadhihi ma yuqidu banu adam juz'an wahid atau juz'un wahidun min sab'ina juz'a min nari jahannam.
narukum hadhihi, api kalian hari ini, api yang dinyalakan oleh anak Adam ini, mayukitu banu Adam, itu adalah juz'un wahid, satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Jadi seper 70 ya, seper 70. Api di dunia ini saja sudah panas ya. Api yang paling panas di dunia ini berapa? Pasti ada ukurannya ya. Ya, dulu ada ulama soleh itu, ulama salafus soleh itu yang membakar tangannya, ya tangannya itu dibakar sampai melepuh begitu. Kemudian saking tidak kuatnya dia lepaskan, lalu beliau menangis terseduh-seduh, bukan menangis karena panasnya api yang membakar tangannya, tetapi menangisnya itu karena api dunia saja tanganku seperti ini, tidak kuat apalagi api di neraka. Waliyadzubillah. Kemudian neraka ya juga menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Ya, dingin luar biasa itu. Jadi kalau kita baca di dalam surat An-Naba bahwa di neraka jahanam itu ada tempat untuk memantau. Jadi penjaga-penjaganya itu memantau. Ini sedang disiksa ini apa yang mereka lakukan itu. Yang jelas nggak bisa lari kan? Yang jelas tidak bisa mengelabui malaikat penjaga neraka. Ya, tidak bisa nyogok juga ya. Mau disogok pakai apa malaikat? Mau disogok pakai uang, mereka nggak butuh uang. Disogok pakai apa lagi? Jabatan, mereka nggak butuh jabatan. Disogok pakai wanita, apalagi kan? Mereka nggak butuh wanita itu. Mereka tidak bisa disogok, sehingga tidak bisa keluar tuh. Ya, itu kan berbeda dengan yang di dunia ini ya, bisa keluar kalau ada uang dan sebagainya. Nah, di dalam neraka jahanam ya, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba, mereka berada di dalam neraka itu lama sekali. Ahqaba itu misalnya ahqaba itu sebagian ahli tafsir menyebutkan ahqaba itu 80 tahun. Ya, 80 tahun, setahunnya itu 12 bulan. Betul ya? Sebulannya 30 hari. Seharinya sama seperti 1000 tahun hitungan kalian itu. Nah, itu yang disebut ahqaba. Labithina fiha ahqaba, 80 tahun, setiap tahun ada 12 bulan, setiap bulan ada 30 hari. Setiap hari itu sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia ini. Ya, tentunya sedih ya, menangislah, sedih gitu kan. Ya, seperti itu. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minum. Berarti panas, iya panas karena nggak sejuk. Berarti haus, iya haus. Ya, disiksa gimana nggak haus? Pasti haus. Minuman tiada lain kecuali hamima, air yang mendidih. Ya. Air yang mendidih, hamima itu adalah al-har intaha kharru. Ya, panas yang muncak panasnya. Jadi sepanas-panasnya. Jadi ada minuman, tapi minumannya seperti itu. Wa ghassaqa ini ada yang berpendapat nanah itu. Jadi orang-orang yang disiksa itu kan keringetan ya, keluar keringetan, kemudian darahnya juga muncrat, nggak karuan lah ya. Nah, itu bercampur jadi satu. Nah, itulah minumannya. Ada waliyadzubillah ya, waliyadzubillah ya. Jadi ghassaqa itu adalah air yang busuk yang sangat dingin ya, sudah busuk dingin juga. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menggabungkan dua makna ini ya. Maka ghasak adalah air yang busuk yang luar biasa dingin tak tertahan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Waliyadzubillah ya. Oleh sebab itu sahabat Semarari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menangis ya ketika kita
membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan neraka ini, ya sudah beratkah ya kekufuran manusia sehingga ketika dibacakan ayat-ayat dan hadis kaitannya dengan neraka itu dianggap biasa-biasa saja. Ya, padahal ini adalah berita yang hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraka itu sangat dalam ya, sangat dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadha?" Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadha hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan wa huwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qariha. Rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar gitu. Menggelegar ya, ada sesuatu yang menggelegar yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya saat itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Ya, ini suara apa ini gitu ya. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi para sahabat itu tidak sok tahu gitu kan. Berbeda dengan orang sekarang kan, pada sok tahu gitu ya. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak tahu ya mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru mencapai dasarnya. 70 tahun yang lalu seseorang jatuh dari lantai, katakanlah lantai 70 ke dasar, itu kan hanya membutuhkan beberapa detik saja ya. Nggak mungkin 1 menit kan? Nggak mungkin 1 menit itu. Katakanlah orang memanjat, ada seorang selebgram itu ya yang suka menaik-naikin gedung tinggi-tinggi itu. Akhirnya terpleset jatuh dari lantai sekian, itu kan nggak ada 1 menit, paling beberapa detik saja. Itu sudah hancur lebur kayak gitu. Nah ini dalamnya neraka ya. Batu tersebut ya itu jatuh sampai dasar, terdengar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Padahal batu itu baru dilemparkan sudah dilemparkan 70 tahun yang lalu. Waliyadzubillah. Ya, berarti saking dalamnya ini ya, dalamnya neraka tersebut itu. Lalu apakah di dalam neraka juga selain haus tadi ya, selain haus tadi kan haus, tapi minuman yang ada adalah air yang sangat mendidih atau air sangat dingin terbuat dari nanah dan darah ya, dari orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Apakah mereka juga merasa lapar gitu ya? Kalau di dunia ini kan pasti kita lapar ya. Ya, apakah di neraka juga mereka merasa lapar? Jawabannya iya, mereka merasa lapar gitu. Ya. Nah, tetapi yang ada, makanan yang ada itu apa gitu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Makanan, ada makanan berarti karena lapar kan? Kalau nggak lapar tentunya nggak ada makanan. Jadi makanan orang yang banyak berdosa. Ya, ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang amat sangat panas. Yang disebut dengan syajaratuz zakum. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hasan sahih ya, lau anna ya qadratan minaz zakumi qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum ya. Kalaulah saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, setetes saja menetes di dunia ini, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Itu kan lebih dahsyat daripada nuklir ya.
lebih dahsyat dari bom yang dijatuhkan, bom atom yang dijatuhkan di mana, di Jepang ya, Nah, di mana itu namanya, di Hiroshima. Hiroshima Nagasaki ya, Hiroshima dan Nagasaki ya, itu kan hancur lebur. Itu bom buatan manusia itu. Ini kalau ada setetes saja ya dari zakum tadi, itu akan merusak kehidupan dunia. Kemudian apakah di neraka itu pada waktu disiksa itu eh, tidak berpakaian atau berpakaian gitu ya? Ternyata masih sopan juga kan ya, dikasih pakaian itu. Jadi orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Berarti dikasih pakaian, tapi pakaian dari api neraka ya, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Waliyadzubillah. Kurang apa peringatan-peringatan ini? Dan kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa nggak apa-apa deh masuk neraka. Ada orang yang berkelekar gitu ya, masuk neraka nggak apa-apa gitu, karena nanti bersama orang-orang terkenal di neraka, bersama artis-artis katanya. Dan nanti kalau nerakanya penuh kan udah, kamu ini neraka udah penuh, kamu pindah ke surga katanya. Kok gampang begitu ya orang berintermeso tentang apa, berkelekar ya, bermain-main lah ya tepatnya itu dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu gambarannya ya, yang paling ringan bagaimana siksa neraka itu ya? Yang paling ringan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai dua sandal neraka ya, yang memiliki dua tali, kemudian otaknya mendidih ya, karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali itu ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang tersebut adalah Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini jangan diragukan lagi, itu ada di dalam neraka karena beliau meninggalnya dalam keadaan kafir ya, tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dalam riwayat ini ya, inna ahwana ahlin nari adaban Abu Thalib fi rijlaihi na'lan min nar ya, yaghli minhuma dimauhu. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Thalib. Ia memakai dua sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Abu Thalib, kita tahu adalah Abu Thalib ini selalu melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Hanya saja dia tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diringankan siksanya, dan seringan-ringannya saja seperti itu kan. Waliyadzubillah. Jadi sahabat Smile Radio dan Smile TV di mana saja antum berada, berbicara neraka ini adalah berbicara sesuatu yang menakutkan. Ya, namun jangan putus asa. Bagi kita ya, masih ada jalan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Sekiranya seseorang meninggal dunia, tapi dia punya iman, dia ucapkan la ilaha illallah, ada keimanan yang sahih, keimanan tidak hilang karena kesyirikan, kekufuran, riddah ya, kemurtadan. Artinya iman itu masih ada di dalam hatinya, ada amal soleh sekecil apapun, ada harapan untuk dikeluarkan dari api neraka. Karena orang semacam ini la yukhallad finnar, tidak dikekalkan di dalam neraka, dia akan keluar. Tentunya setelah disiksa dulu ya. Nah, kita ingin supaya kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Jadi tidak perlu mampir ke neraka ya. Bukan tidak perlu, jangan ya Allah, jangan engkau jangan engkau masukkan kami ke dalam neraka walaupun hanya sedetik saja ya, karena itu pasti menyengsarakan kita semuanya. Jadi doa-doa kita yang perlu kita panjatkan adalah
Ya, wakina adzabannar, wakina adzabannar, wakina adzabannar.